Ya, Dedung Keluh. Untuk di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang jenis pakan yang bisa membuat sapi ataupun bakalan muda gemuk cepat plus mengembang tebal berisi. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis pakan ataupun resep comboran yang bisa menghasilkan prospek bokong, bodi badan, sampai ke bagian leher lebih kekar dan tebal. Selain postur badannya itu lebih kelihatan tebal berisi, di bagian bawah tulangan kakinya juga lebih tegak, besar, kokoh, dan tentunya kuat. Untuk caranya nanti saya akan jelaskan. Untuk penghuni di kandang sini ada dua, yaitu dari limusin dengan usia di bagian yang saya pegang ini 1 tahun berjalan. Sedangkan yang kelas bakalan di bagian sebelah kiri masih muda, yaitu di bawah 1 tahun sekitar 8 bulan setengah. Jamin masih ada dalam bahannya dengan biaya ekonomisan bosku, atau lebih tepatnya memanfaatkan dari jenis tanaman ubi yang pastinya teman-teman tidak asing lagi. Nih saya jelaskan, yaitu menggunakan dari ini bahan potongan yang saya pegang ini. Sudah mengenal karena agak kecil, tidak terlalu sempurna untuk jenisnya, cuma saya jelaskan saja, yaitu menggunakan tanaman ubi singkong atau lebih kenalnya dengan nama tepung gaplek. Tepung gaplek untuk para peternak daerah sini selain bisa digunakan sebagai makanan, juga bisa digunakan sebagai pengganti pakan-pakan yang stoknya habis ataupun pakan-pakan yang bisa membuat kenyang. Biaya per kilo bervariasi bosku, mulai 4.000, 5.000, 6.000 sampai 7.500, tergantung dari kualitasnya. Cuma kalau yang saya pegang ini kualitasnya tidak terlalu putih, agak kecoklatan. Kira-kira untuk kisaran harga sekitar 5,5. Ini seperti ini. Ini yang belum diselip, kualitasnya seperti ini. Gunaannya lebih banyak dari jenis vitamin kemarin. Yang pertama itu bisa mempercepat pertumbuhan, kedua menguatkan tulang kaki, ketiga mengurangi kelelahan, stres saat sapi baru belinya dari pasar ataupun dari perjalanan. Yang berikutnya juga bisa meningkatkan bobot, kualitas susu juga lebih maksimal untuk kelas-kelas sapi betina. Sedangkan yang terakhir itu bisa menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Untuk lebih tepatnya menggunakan vitamin baru jenis dari warna putih mineral multi premix. Oke teman-teman, dan untuk bahan yang ketiga di bagian depan saya ini saya perlihatkan dulu sebelum saya jelaskan. Oke teman-teman, pastinya sudah mengenal dengan jenis bahan yang ketiga. Di sini memanfaatkan pakan alternatif plus ekonomis untuk biayanya. Manfaatnya sendiri bisa mengembangkan bodi bokong, bodi badan, dan tulangan leher lebih kekar. Tentunya juga lebih padat tebal. Seperti ini, memanfaatkan dari limbah yang sudah diselip ataupun mengandalkan dari jenis kleci, kedelai yang sudah dihaluskan, atau nama lainnya itu dari ampas tahu non fermentasi, yaitu tanpa fermentasi lebih aman, cuma tahannya tidak lama, yaitu kisaran masa tahannya hanya sekitar 3 hari. Kalau menggunakan fermentasi itu bisa mencapai 1 tahun bahkan 3 tahun, tergantung dari proses pembuatan awal fermentasinya. Cuma kalau di kandang sini mengandalkan non fermentasi, yaitu dari ampas tahu. Untuk biayanya sendiri, kalau ini lebih dari
5 kilo. Untuk biasanya harganya itu 10.000 per karung setengah bulog kecil ini. Untuk beratnya 4 kiloan yaitu harganya 10.000. Sedangkan ini sudah dipisah, sudah ditempatkan seperti ini, kurang lebih ada 30 ribuan kurang lebih. Saya perlihatkan untuk bahan yang terakhir. Seperti ini bosku, untuk bahan yang terakhir hampir sama dengan bahan yang pertama, cuma untuk manfaatnya ini bisa membuat lebih berprospek tebal. ADG bisa naik 1 kilo sampai 1,5 kilo 2 hari sekali. Pastinya sudah mengenal, dan untuk biayanya sendiri juga ekonomis. Kalau untuk per sak, kalau per kiloan mencapai 9.000 sampai 10.500, atau lebih tepatnya dari Polar Gandum konsentrat yang mengandalkan hanya bahannya dari satu saja, yaitu jenis dari gandum. Seperti ini untuk cap angsa Polar Gandum, biaya 265 per sak, beratnya 50 kilo. Cukup ekonomis untuk diterapkan buat teman-teman kelas pemula ataupun kelas untuk tahap pembesaran, penggemukan, maupun sebagai pakan alternatif, pengganti jenis-jenis pakan fermentasi juga bisa. Seperti itu. Dan untuk tahap perawatannya sendiri, langsung saya perlihatkan lagi ke bagian kandang. Oke, dan soal perawatan hampir sama yang teman-teman terapkan seperti di kandang. Cuma supaya kedepannya dari kualitas ternak kita itu lebih maksimal perkembangannya, kemudian kualitas bulu anti rontok, anti ketombe, anti kutunan, ataupun anti terkena penyakit gudigen, untuk caranya sangat gampang. Bisa teman-teman terapkan seperti di kandang sini, yaitu rutin memandikan bosku. Untuk cara pemandian seperti yang teman-teman terapkan, cuma pemandiannya sendiri yang sering diterapkan para peternak sapi di daerah sini 1 minggu 2 kali, dengan cara menggunakan jenis sampo ataupun dicampur pembasmi kutu, yang tentunya supaya menjaga kesehatan bulu, kesehatan sapinya, anti gatal-gatal. Kedepannya juga lebih kualitasnya bagus. Untuk perawatan kandang juga perlu ataupun penting. Perawatan kandang itu mencegah supaya tulangan kaki di bagian kuku tidak mengalami mengelupas, tergelincir saat beraktivitas di kandang, yaitu mengurangi resiko bagian tulangan kaki supaya lebih aman, yaitu dengan cara dibersihkan seperti ini, menggunakan alat-alat seperti yang teman-teman terapkan seperti itu. Dan untuk bahan-bahan pakannya yang digunakan di sini saya jelaskan satu persatu biar teman-teman bisa meniru. Yang pertama dari jenis tepung kandungan nutrisi dan lemaknya tersedia, yaitu dari tepung gaplek ataupun singkong. Yang kedua, vitamin yang bisa mempercepat pertumbuhan dan menguatkan tulangan kaki ataupun mengurangi stres, itu dari multi premix. Yang ketiga, yang bisa mengembangkan bodi badan, mengandalkan dari jenis ampas tahu. Dan yang terakhir, yang bisa meningkatkan bobot ataupun ADG, bisa mencapai 1 kilo 2 kilo, mengandalkan dari jenis polar ataupun gandum. Seperti itu. Untuk bahan-bahannya sudah saya perlihatkan. Untuk perawatannya juga sudah, beberapa poin-poin yang saya ambil. Teman-teman koreksi sendiri, bisa meniru ataupun bisa mengikuti seperti di kandang sini. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.